Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mereview kembali pelajaran terminologi penyakit ya. Jadi kita akan review beberapa penyakit yang umumnya sering muncul pada kasus ICD pada kasus di lapangan. Oke. Intinya pada pertemuan kemarin menjelaskan bahwa telinga rentan dalam menerima berbagai gangguan. Sebagian gangguan dapat berakhir dengan ketulian. Ada yang disebut istilahnya vertigo atau dizziness. Ini orang sering mengartikan pusing 7 keliling. Jadi berbeda dengan migrain. Ini biasanya disertai gangguan keseimbangan badan yang diakibatkan penyakit telinga, namun dia tidak terlalu umum. Vertigo bisa akibat juga dari gangguan telinga bagian dalam. Lalu ada beberapa gangguan-gangguan kongenital. Yang pertama adalah misalnya dari saluran telinga luar yang tumbuh sangat sempit, namun kasusnya juga biasanya jarang terjadi. Lalu juga kadang-kadang tulang kecil di dalam telinga tengah atau deformitas atau gangguan deformitas, atau mungkin bahkan tidak berbentuk. Lalu juga kadang daun telinga tidak tumbuh sama sekali atau istilahnya distorsi. Lalu selanjutnya adalah rubella. Rubella yang menyerang ibu hamil pada trimester pertama biasanya menimbulkan kerusakan serius pada aparatur pendengaran janin dan biasanya lahir dalam keadaan tuli. Lalu ada istilah infeksi. Kemarin kita juga bahas sedikit infeksi. Biasanya teman-teman gangguan umum pada telinga. Infeksi dapat timbul di telinga yang biasanya telinga luar disebutnya otitis eksternal. Kalau umpamanya yang menimbul di telinga tengah disebutnya otitis media. Lalu apabila yang sering menimbulkan perforasi dari membran timpani. Kemarin kita bahas bahwa otitis media itu apabila dibiarkan dia akan menimbulkan perforasi dari membran timpani. Lalu juga ada efusi persisten telinga tengah. Akibat infeksi adalah yang paling umum mengakibatkan kesulitan pendengaran pada anak-anak. Infeksi telinga tengah biasanya meluas dan menimbulkan mastoiditis, abses otak. Tapi sekarang ini infeksi jarang ditemukan akibat perkembangan antibiotik yang sedemikian pesat. Karena apabila dia diketahui infeksi, biasanya dokter akan memberikan antibiotik. Infeksi virus telinga bagian dalam bisa menimbulkan labirintis atau disebutnya istilahnya disertai vertigo berat atau kehilangan pendengaran yang mendadak. Lalu juga ada istilah obstruksi. Obstruksi saluran telinga umumnya disebabkan adanya kotoran telinga yang kering. Biasanya juga disebut akibat otitis eksterna. Pada anak-anak biasanya sering kemasukan oleh benda asing, contohnya biji-bijian, cotton bud, dan sebagainya. Lalu ada juga kasus injuri. Injuri ini adalah misalnya bentuk daun telinga yang mirip bunga kol. Ini sering akibat cedera berulang pada daun telinga. Mungkin teman-teman pernah lihat petinju, kalau umpamanya pasti yang diarahkan kepada kepala, maka mereka memiliki bentuk daun telinga yang agak sedikit berbeda karena terjadi injuri. Lalu cedera telinga luar dan luka perforasi tembus biasanya akibat tertusuk korek telinga, cotton bud, atau akibat pukulan keras pada telinga atau akibat suara bising keras. Lalu pejanan suara bising atau keras untuk jangka waktu yang panjang, lama berulang-ulang mirip juga akibat suara ledakan yang bisa menimbulkan tinnitus sampai dengan tuli. Perubahan tekanan terkait terbang tinggi atau
dalam kasus penyelaman bisa menimbulkan kerusakan ringan genderang dan rasa sakit. Lalu selanjutnya ada tumor. Tumor di telinga biasanya kasusnya jarang apabila teman-teman bekerja di puskesmas atau di rumah sakit. Ini kasusnya jarang, tapi ada juga dari karsinoma sel basal atau rodent ulcer atau karsinoma squamous cell yang menyerang daun telinga. Karsinoma sel squamosa ini juga bisa menyerang saluran telinga. Kanker telinga tengah atau telinga dalam sangat jarang kasusnya. Jadi kalau umpamanya teman-teman bekerja di layanan itu pasti jarang menemukan kasusnya. Lalu istilah neuroma akustik. Acoustic neuroma adalah tumor benign saraf akustik dengan pertumbuhan lambat dan dapat menekan struktur bagian dalam telinga sehingga dapat menyebabkan tuli, tinnitus, dan gangguan keseimbangan. Lalu keracunan atau penggunaan obat-obatan. Telinga bagian dalam sangat sensitif terhadap kerusakan akibat obat-obatan tertentu. Yang paling utama adalah kelompok aminoglucoside, lalu juga antibiotik seperti gentamicin, streptomycin, lalu juga biasanya obat-obat tersebut dapat menimbulkan kerusakan pada sel rambut koklea, terutama bila obat terkait harus diberikan dengan dosis tinggi dan jangka waktu yang lama. Dan biasanya efek sampingnya adalah gangguan pada ginjal sehingga menghambat ekskresi obat keluar tubuh. Obat-obat lain yang juga mengganggu fungsi telinga adalah kinin, aspirin, dan diuretik, ethacrynic acid, dan bumetanide. Lalu juga gangguan pada telinga selanjutnya adalah degenerasi. Istilah degenerasi biasanya pada ketulian pada manula atau lansia. Ini akibatnya bisa presbikusis, lalu juga deteriorisasi sel rambut di bagian koklea telinga, atau lalu selanjutnya gangguan lain ada osteosklerosis, di mana gangguan kondisi kongenital di dasar dari satu tulang kecil dalam telinga sehingga menjadi kaku dan menimbulkan ketulian. Ada istilah Meniere's disease, ini jalan umum, pada ini ada gejala tuli, vertigo, dan tinnitus sebagai hasil akumulasi cairan di dalam labirin telinga bagian dalam. Lalu ada istilah ear piercing. Ear piercing ini adalah istilah tindik. Jadi kalau umpamanya teman-teman ada orang datang ke puskesmas pengen ditindik, teman-teman cari kodenya, literalnya pasti akan pusing. Maka istilah yang dicari adalah ear piercing. Ini merupakan tindakan sederhana yang harus dipastikan adalah jangan biasanya kalau di pelayanan kesehatan jangan sampai infeksi menular melalui jarum suntik yang dipakai berulang-ulang. Nah, sekarang sudah menggunakan alat khusus sebutnya ear piercing gun. Ini penusukan yang dilakukan tembakan terbuat dari emas atau berlapis emas sehingga tidak menimbulkan dermatitis. Selama 6 minggu penusuk dibersihkan setelah 6 minggu biasanya kalau sudah dilakukan penusukan dibersihkan secara reguler dengan H2O2 atau alkohol. Ya, ini teknisnya di lapangan. Oke, ini kemarin sudah saya jelaskan. Jadi bagaimana suatu proses pendengaran. Yang pertama adalah pinna itu auricle, daun telinga, masuk melalui external auditory canal, lalu ke membran timpanik, lalu malleus, ke tulang malleus, incus, dan stapes, lalu dilanjutkan ke oval window, lalu selanjutnya ke koklea. Di koklea di sini ada auditory liquid, cairan auditory, dan ada organ reseptor, lalu ke sistem saraf pendengaran
ke cerebral cortex. Oke. Lalu selanjutnya kita akan bahas kodifikasinya. Di sini ada exclude-nya. Di sini contain or condition originating in the perinatal period. Jadi teman-teman harus dilihat exclude-nya. Jadi untuk beberapa penyakit seperti kondisi perinatal, lalu infeksi, komplikasi dari kehamilan, lalu juga congenital malformation, deformation, dan abnormal kromosom, lalu juga gangguan endokrin, nutrisional, dan gangguan metabolisme, ini injury, poisoning, dan neoplasma, symptom, sign, and abnormal clinical. Bab ini teman-teman harus hati-hati, jangan sampai ketukar. Pada bab 8 atau penyakit dari telinga dan mastoid ini, teman-teman tidak akan terlalu banyak mengkode karena penyakitnya juga tidak terlalu banyak. Lalu terdiri dari 4 blok. Ada H60, H62 adalah penyakit dari pendengaran eksternal, ya. Lalu penyakit disease of middle ears and mastoid. Lalu H80, H83 penyakit telinga bagian dalam. Lalu H90, H95 adalah gangguan dari pendengaran. Ada beberapa kode berasteris. Di sini teman-teman bisa lihat ada H62 gangguan eksternal, penyakit yang diklasifikasikan di mana saja. Ada otitis media, ya. Jadi tanda asteris ini teman-teman harus cari tanda Dejernya, ya. Oke, kalau umpamanya kita berbicara blok H60, H62, ini adalah mengenai gangguan eksternal, gangguan pendengaran bagian luar. Ada otitis, ya. Ada gangguan lainnya. Lalu di sini teman-teman harus hati-hati. Di sini ada 6 grup yang menggunakan tanda asteris. Lalu selanjutnya adalah gangguan pendengaran bagian telinga bagian tengah. Ada estesian, peradangan pada tuba estesian salpingitis and obstructive, dan sumbatan. Lalu juga gangguan tuba eustasia. Oke, ini kodenya. Lalu teman-teman juga selanjutnya kita akan berbicara mengenai penyakit bagian dalam, ya. Tadi sudah dijelaskan bagian dalam itu ada beberapa penyakit otosklerosis. Teman-teman semoga paham. Lalu H81 ada gangguan fungsi vestibular. Lalu juga vertiginous syndrome. Lalu juga penyakit lainnya. Oke. Lalu selanjutnya gangguan telinga lainnya di situ adalah gangguan pendengaran atau konduktif dan sensori atau mix. Di situ tuh pada pertemuan kemarin sudah kita bahas. Lalu juga otalgia, nyeri pada telinga, ya, dan effusion of ear. Lalu otorhea, teman-teman harus bisa bedakan otorhea dan otorhagia. Otorhage, ya. Lalu selanjutnya perforasi membran timpani ini adalah contoh kasus. Jadi apabila terjadi apabila selain hanya dari infeksi, tapi bisa juga terjadi dari injury. Misalnya teman-teman memasukkan cotton bud terlalu dalam, ya. Lalu juga tadi tinnitus. Oke, ini tugasnya dikerjakan, dikumpulkan sampai jam 7 malam hari ini. Gitu saja pertemuan terakhir. Moga
teman-teman bisa menyimak. Jangan lupa dikerjakan tugasnya di